dan Horas buat kita semua, Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita hari ini. Apa kabar Amang Inang dan semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Selasa 12 Mei 2026 tertulis di dalam Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Peristiwa yang terjadi di dalam kitab Nehemia adalah setelah kekaisaran Babilonia ditaklukkan oleh Persia di bawah Raja Kores. Kores mengeluarkan dekret yang mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait suci di Yerusalem yang telah dihancurkan oleh orang Babilonia. Ini dapat kita lihat di Esra 1 ayat 1-11. Nehemia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ketika dia mendengar berita mengenai tembok Yerusalem yang runtuh, dia kemudian berdoa, memohon ampun atas bangsa Israel dan rela membangun tembok tersebut serta mengarahkan semua bangsanya bekerja sama. Dalam proses pembangunan berlangsung, mereka mengalami banyak tekanan, tantangan, bahkan cemooh. Nehemia menghadapi pertentangan dari musuh yang berusaha mematahkan semangat dan menghalangi pekerjaan mereka. Namun iman dan tekad Nehemia yang tak tergoyahkan mendorongnya maju dan menyemangati semuanya. Dia tetap tabah, percaya pada kekuatan Tuhan untuk mengatasi kesulitan yang sedang mereka hadapi. Walaupun banyak tantangan, namun Nehemia terus mengarahkan bangsanya supaya tidak takut, tetapi untuk terus mengingat dan bersandar hanya kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat untuk menyelamatkan dan menolong mereka, anak-anaknya, istri, dan rumah mereka. Melalui renungan ini kita juga diarahkan bahwa dalam perjalanan hidup ini bisa terjadi tantangan, kesulitan, pergumulan yang bisa membuat kita merasakan ketakutan. Tidak perlu putus asa dan menyerah untuk melakukan sesuatu. Sebagai orang percaya, kita harus mampu bertahan dan berjuang semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik di masa-masa seperti itu. Dengan terus mengarahkan perhatian dan harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Dia akan menyediakan jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Jika hari ini kita berada dalam situasi berbeban dan penuh pergumulan, sekalipun kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, sudah berseru dan bermohon akan belas kasih-Nya dalam doa, jangan putus asa. Mari teruslah setia, serahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Allah turut bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi. Di dalam segala kondisi dan situasi yang kita hadapi, jangan kamu takut. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Amin. Kita berdoa. Terkadang dalam perjalanan hidup kami boleh merasakan ketakutan karena adanya pergumulan, baik secara ekonomi, kesehatan, pekerjaan, anak-anak, atau yang lain. Tapi Tuhan terima kasih kiranya firman ini boleh menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami percaya dalam segala situasi hidup kami, Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat
akan mampu menolong dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terus kami setia untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang dalam pertumbuhan, yang sekolah, kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Kiranya mereka tidak takut bahwa masa depan mereka berada di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga-keluarga yang belum memperoleh HGBeon, Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Keluarga yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, naik jabatan, sukses, kiranya mereka terus takut akan Tuhan. Tuhan, keluarga yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka, Engkau tolong ya Tuhan. Bapa Surgawi, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang maha dahsyat, kiranya terus kami percayai. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi dan selamat menikmati pertolongan Tuhan yang maha dahsyat. Jika Anda ingin menuliskan komentar, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar renungan kita.